Oke, selamat pagi Mbah. Kembali lagi dengan Terapips ya. Wow, semalam itu XAU USD luar biasa ya. News kita menang dan tiba-tiba ada news lagi, ada bombardir ya yang membuat harga XAU USD cepat ya, pulih seketika dari 3319 sampai ke 3377 72 tepatnya 77 lah ya. Gokil, luar biasa ya. Oke, hari ini saya akan memberikan outlook ya, sebuah analisa pandangan saya. Lagi-lagi ini adalah perspektif saya mengenai XAU USD hari ini. Kemarin XAU USD ya cukup bagus ya. Area golden ratio yang kita tandain di area sini itu cukup bagus dan cukup direspek oleh XAU USD. Nah, ya, itu satu ya di sini kan. Di atasnya pas area golden ratio 0618. Dia berkutat di sini, dia nge-sweep area swing low kemarin dan dia naik ke atas secara signifikan. Artinya bahwa menunjukkan kalau higher low di area ini itu valid. Oke, higher low di area ini itu valid. Fix satu. Nah, saya punya catatan bahwa saya kira untuk sekarang XAU USD pergerakannya masih akan melanjutkan untuk bullish sesuai dengan grand plan kita bahwa secara structure itu XAU USD masih bullish. Pasca XAU USD membentuk higher high kemarin, saya nyatakan bahwa XAU USD sukses membentuk higher low, maka sekarang XAU USD perlu melanjutkan pembentukan yang namanya higher high baru. Target utamanya ada 3392, 3393. Kemarin saya kira XAU USD bakal tembus ke arah 3390 ya, tapi hanya nge-sweep area swing high weekly ya kan, swing high weekly 3375. Dan dia kembali seketika dengan begitu cepatnya, dan saya kira di situ pasti banyak orang-orang yang kena stop loss, margin call termasuk ya, yang lupa masang stop loss tuh. Wah, banyak banget cerita kemarin di sini ya. Oke ya. eh saya kira itu ya untuk grand plan. Untuk daily saya nggak ada perubahan apapun. XAUSD masih fokus, tetap kita akan mencari area buy ya. Selama area catatan saya adalah area swing low ya, daily kemarin itu nggak ditembus ya. Kalau nah ini beda cerita, jika XAUUSD bisa menembus swing low atau PDL kemarin ya di area 3319, potensial XAU akan melanjutkan penurunan sampai ke angka ya VVG 4 jam kayak gitu. Oke, ke angka VVG 4 jam. Jadi saya kira saya akan masih fokus mencari area buy ya sampai titik ini ditembus. Kalau ini tembus, saya akan fokus di area FVG 4 jam ya. Lalu kita coba geser ke area time frame 4 jam, Mbak. 4 jam. Nah, 4 jam di sini saya kira XAU USD ya. Ini pertama, meski XAU USD gagal break body di area ini kan gagal break body nih ya. Setidaknya XAU USD sudah mengambil liquidity, artinya XAU USD itu fokus bullish. Nah, kemarin XAUUSD naik nih, terbang kenceng toh, terbang kenceng banget. Dia sukses mengambil liquidity semua yang ada di sini, yang terkumpul di sini banyak banget kan. Karena teman-teman udah pasti pada nge-short ya kan. Di short squeeze, set langsung habis semuanya di sini. Kembali ke area ini. Nah, di sini kita paham bahwa XAUUSD dari area sini ke sini strukturnya itu struktur bearish ya. Struktur bearish. Nah,
Struktur bearish di sini ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, pertanyaannya apakah SAU USD ini akan melanjutkan ke atas atau dia akan tertahan oleh area golden ratio yang sudah berulang kali ya susah ditembus ya. SAU jadi cukup respect dengan area golden ratio dan mampu menahan harga di area harga ke area ini. Dia udah mampu menahan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana hari ini ya. Awalnya saya kira tadi ini area RBS ini cukup respect ya, cukup kuat lah untuk menahan. Ternyata sekarang juga sudah dibobol XAU USD. Ya, sudah dibobol oleh XAU USD. Jadi ada beberapa area yang mungkin akan kita temukan habis ini ya di time frame lebih kecil. Dan teman-teman harus waspadai ya bahwa saya sudah menyatakan bahwa ketika XAU USD akan ngebreak area 3319 ya, maka XAU USD nanti akan melanjutkan penurunannya ke area FVG 4 jam. Karena lagi-lagi ini adalah bukan soal valid atau nggak valid, tapi ini adalah PR untuk XAU ya. Dan salah satu menjadi alasan kenapa XAU akan junam ya. Jadi ini PR nih, ini PR. Sebelum dia lanjut bullish, ini PR kecil dia 4 jam perlu ditutup. Karena semua di sini semuanya udah selesai. Ya, udah selesai. Dan teman-teman harus ingat bahwa opini saya bahwa ketika XAU USD belum menembus area swing low weekly yang sekaligus ini adalah menjadi higher low, higher low ya kan. Maka SAU grand plan-nya masih bullish teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini penting sekali? Ini adalah key level. Teman-teman kalau melihat ini nih ya kan, dimana kalau kita melihat struktur marketnya adalah ketika SAU USD dari sini ke sini sebagai bullish ya kan. Nah, SAU dari sini ke sini tuh bearish Pak. Nah, makanya di sini ada change of character. Oke ya. Nah, setelah ini bullish ya kan. Di sini posisinya nih lower low, otomatis dong ini adalah lower high. Ya kan? Terus ini harusnya lower low itu syaratnya harus di break ada boss. Nah, ini adalah boss ya kan? Ini adalah boss nih. Nah, ini adalah boss. Harusnya seperti itu. Jika XAU ingin melanjutkan struktur bearish. Tapi faktanya ketika HL terbentuk, lalu lower high terbentuk, dia gagal membentuk yang namanya lower low. Dia berhenti di sini dan dia naik ke atas. Artinya bahwa XAU USD di sini ya kan berubah menjadi higher low fix ya. XAU USD menjadi higher low. Nah, syarat terbentuknya higher low maka perlu ada coach. Nah, di sini adalah lower high. Lower high ini kalau bearish nggak boleh di break. Kalau dia di break ya kan, dijebol, maka dia menjadi coach change of character. Nah, disinilah terjadinya higher high. Maka dari kejadian ini, nih kotak ini, saya menyatakan bahwa XAU USD sekarang berubah tren dari bearish to bullish, kayak gitu. Setelah ini higher high, faktanya ya XAU USD kemarin stop di area 3319 ya. Dan ini akan menjadi higher low baru. Nah, ya, higher low baru. Agar market ya XAU USD ini tetap bullish, syaratnya adalah ini kan higher low nih di sini nih, kita anggap ini higher low ya. Dia harus mampu ngebreak area kemarin 3377 ya. 3377 harus ada break of structure boss. Ya, potensial kemana? Potensial ke 3393 seperti itu ya dong. Kalau bullish kan harus gini kan, ini higher high, higher low, higher high. Nah, area sini itu harus di break. Nah,
higher high terakhir kan di sini nih, ya. Maka mau nggak mau kan harus di break ke atas dong. Nah, oke ya. Dan area ini, higher low ini adalah ini. Higher high baru adalah ini, ya. Higher low baru area di bawah sini. Nah, kan gitu. Kalau saya gambarkan tuh seperti ini teman-teman ya. Kondisinya ini ya, kondisinya ini. Kan tiga ini, satu, dua, tiga. Kita gambarkan ya. Satu, dua, ya kan, tiga. Lalu dia ngebreak ke bawah, ya toh, ke atas. Nah, terus gagal lagi membentuk higher low, lalu dia ke atas, ya, dan sekarang ke bawah. Nah, seperti ini kan, ya. Ya, nih teman-teman lihat ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Break ke bawah. Nah, ke bawah kan. Terus setelah ini lower low valid, dia membentuk lower high, ya toh. Nah, syarat untuk bearish itu harus lower low-nya harus di break, adanya break of structure di sini. Nah, tapi faktanya di area sini, ya, di area sini ini gagal. Dia tertahan di sini. Nah, clear ya, sama ya. Setelah itu, lower high yang ada di sini ternyata di break juga, maka di sini adanya coach. Nah, ini kan. Dan sekarang ya SAUUSD lagi membentuk higher low, ya kan. Ke bawah kan yang posisinya. Harusnya setelah ini bentuk higher low, kan di sini nih higher low nih. Dia lanjut membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, kayak gitu. Nah, PR-nya kan kita menunggu di sini. Kita tuh menunggunya inilah, ini loh. Kita menunggu itu. Paham ya? Paham ya? Jadi potensial higher high baru itu adalah di area, semoga ya, 3393 sebagai resisten baru. Karena yang tadi kemarin sudah di break, ya kan, sudah diporak-porandakan oleh news ya, kayak gitu. Paham ya? Nah, makanya kadang saya bilang kenapa? Karena memang ini marketnya adalah bullish, kita fokusnya adalah buy, mencari area buy. Kalau dapat area sell itu bonus. Kalau udah dapat area buy yang bagus seperti kemarin, di hold aja, ditahan sampai ke atas. Belajar untuk intraday atau swing. Kita kembali ke 4 jam. Ya, sebetulnya 4 jam juga nggak ada perubahan apapun ya. Saya kira XAU sesuai dengan yang saya jelaskan di daily tadi, eh, biasa 4 jam untuk membentuk apa namanya, ini kan proses pembentukan higher low, ya kan. Dia proses pembentukan high baru, pasti ada drama banyak ya, ada drama banyak. Tapi teman-teman harus yang sudah mempunyai posisi yang terbaik di area golden ratio, silakan ditahan sekuat mungkin, ya kan. Dan teman-teman yang belum dapat posisi, teman-teman bisa cari area-area entah order block, entah FVG atau yang lain-lain ya, untuk menjadi area buy. Tapi jangan lupa bahwa kalaupun kita punya posisi di sini, kita harus ingat ada ini ya, harus siap-siap seperti itu. Kenapa? Kalau nanti ini di break maka higher low-nya dipindah ke sini. Oke ya. Ya, saya sih berdoa agar XAU naik ya. Nggak perlu drama ke bawah lagi, market bullish gitu loh, market bullish. Oke, saya bergeser ke time frame yang lebih kecil lagi, 1 jam ya. Saya kira 1 jam ini pun juga sama. Kemarin XAU juga sangat merespek lagi-lagi ya area VVG yang ada di sini ya, merespek 1 jam dan dia naik dengan sangat kencang. Itu artinya saya bilang bahwa area order block ya kan, order block FVG ya kan, market structure itu benar-benar penting banget untuk teman-teman pelajari agar mudah menentukan arah tren. Nggak lagi bertanya buy di mana, sell di mana, TP di mana, ya kan? Seperti itu. Sell di mana itu nggak bingung, ya. Karena setelah market structure itu udah jelas, ya kan? Kita grand plan-nya juga udah paham, gitu. So saya kira itu saja sekilas dari saya mengenai outlook ya, gambaran besar XAU USD. Um, ya tadi not saya yang penting
selama XAU belum menembus area 3319, saya kira XAU masih berpotensial untuk lanjut ke atas. Kalau ini udah di break, maka area selanjutnya adalah area di sini, ya kan? Nah, di area sini ini banyak sekali ada PR besar yang belum diselesaikan. Tapi saya kira XAU semoga lanjut ke atas. Saya kira seperti itu. Kalaulah turun ke atas, itu juga akan menjadi area zone buy yang sangat bagus sekali untuk swing atau intraday, ya, yang kita tahan dari 3 sampai 5 hari ke depan. Oke, seperti itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semuanya dari opini saya atau analisa saya mengenai XAU USD. Karena ini adalah market bullish, jadi kita akan tetap mencari pandangan XAU USD untuk buy kayak gitu. Adapun mengenai news kemarin, saya kira itu juga tetap perlu diperhatikan. Teman-teman perlu melihat pemberitaan-pemberitaan ya, mencari tahu sumber-sumber berita yang mempengaruhi USD maupun gold, ya kan, karena akan ada banyak goncangan-goncangan yang di luar nalar seperti semalam itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, ya kan, bahkan minggu-minggu ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi dan semoga lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.